15 finalis dari berbagai kota di Indonesia telah terpilih dan terbagi ke dalam 3 tim mentor. Setiap episodenya, para finalis akan mendapatkan berbagai tantangan yang berbeda dan untuk tetap bertahan di kompetisi ini. Dan meraih hadiah uang ratusan juta rupiah serta mendapatkan kontrak eksklusif dari Transmedia. Tim Paula, Bella Merdekawati, Jakarta. Birgita Nursuci, Bandung. Dara Anggun, Padang. Esterlita Koraima, Jakarta. Nurin Swastiningrum, Jakarta. Tim Laura, Amalia Ainun, Medan. Charlin Tania, Bandung. Debbie Aurelia, Medan. Koming Lina, Denpasar. Sheila Afsari, Palembang. Tim Dominic, Danisa Hairiah, Medan. Devina Berta, Denpasar. Imiriah Cumala, Surabaya. Insan Kurnia, Jakarta. Tiffany, Medan. Di episode sebelumnya, Insan Kurnia dan Charlin Tania telah tereliminasi. Tantangan apakah yang akan dilakukan oleh para finalis di episode kali ini? Inilah Cantik Indonesia bersama Safecare. Dan apa yang terjadi dengan Bella Merdekawati? Bella tahan ya, ayo sayang kamu bisa. Ayo Bella kamu bisa, ayo Bella, iya ayo Bella, ayo Bella. Ayo Bella kamu bisa, nafas saja terus, nafas terus Bella. Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kalian pasti bertanya-tanya apakah tantangan untuk episode kali ini. Kalian akan mendapatkan tantangan baru, yaitu catwalk. Biasa, aku udah sering catwalk. Catwalk cuma jalan-jalan gitu doang, menurut aku sih gampang. Kalian akan mendapatkan arahan dari mentor-mentor kalian, dan inilah mentor-mentor kalian. Sebelum kalian melakukan tantangan utama, saya punya tantangan kecil untuk kalian. Yaitu catwalk dengan membawa produk Safecare. Catwalk sambil membawa produk Safecare. Grogi, nervous, mikirnya udah kemana-mana. Maka dari itu, arahan dari mentor-mentor kalian sangat penting untuk kalian dengar. Oke? Hello girls, gimana? Apa kabar semua? Kak Domi mengajarkan bagaimana sih itu cara berdiri yang baik untuk sebuah model. Yang paling penting di sini pada waktu mau show adalah tumpuan kaki pada waktu berdiri. Postur yang benar adalah seperti ini. Kalau kaki kanan yang di belakang dan kaki kiri yang di depan, berarti kaki kiri yang di jam 12, kaki kanan di arah jam 2. Oke? Itu adalah basicnya. Halo semuanya. Ya pas mentoring kita bener-bener dilatih sama Kak Laura. Dari cara pose, dari cara jalan. Jangan digenggam, santai aja. Lihat ya, sampai depan pose dulu yang enak. Takes time, the stage is yours. So remember that, orang pasti nunggu gak apa-apa. Misalnya minum aja dulu, tutup. Tapi jangan lupa ya, untuk kepentingan fotografer, oke? Kembaliin lagi. Oke, hai girls. Masih semangat? Saat itu Paula mencontohkan gimana sih caranya catwalk dengan membawakan produk. Waktu jalan kamu udah mulai boleh nih buka. Kak Paula sih ngajarinnya kayak jalan, tetap jalan. Tapi kita bisa mainin produk itu bisa sambil kita jalan, lagi catwalk. Jadi nggak harus pas lagi pose, itu kita baru mainin kayak gitu. Selamat mencoba. Para finalis,
Kalian baru saja mendapatkan mentoring class dari Paula, Laura, dan Dominic. Sekarang di depan kalian, panggung ini akan menjadi runway kalian. Dan kalian akan berjalan sambil membawa produk Safecare. Oke? Sebelumnya, sekarang sudah ada bersama kita selaku CEO dari Safecare, Ibu Tri Jayanti Darmaji. Hai semuanya. Perkenalkan, saya Tri Jayanti Darmaji, CEO dari Safecare, the first minyak angin aromaterapi. Safecare dilahirkan dengan perpaduan antara tradisi dan inovasi, di mana kami memformulasikan minyak angin yang tradisional dengan menambahkan essential oil yang memberikan efek relax dan juga aromanya lebih soft. Dengan kemasan roll-on pun, produk Safecare sangat praktis untuk digunakan dan sesuai dengan lifestyle wanita modern. Sejalan juga dengan Cantik Indonesia, kami berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik. Terima kasih Ibu Tri. Oke Ibu Tri, apakah Ibu ada ekspektasi dari bagaimana para finalis akan berjalan memperagakan produk dari Safecare? Karena Safecare sangat menghargai konsep kecantikan sejati, saya berharap mereka bisa membawa yang terbaik dari catwalk hari ini dengan tantangan di mana mereka diharuskan untuk membawa produk Safecare. Oke girls, berarti ada dua hal yang harus kalian ingat. Pertama, kalian harus berjalan dengan percaya diri sesuai personality kalian. Oke? Dan yang kedua, berikan pose terbaik kalian yang mengekspresikan kegunaan Safecare. Kalian siap? Siap. Sekarang silakan kalian kembali ke belakang panggung dan persiapkan diri kalian. Oke, akhirnya tantangan pertama dimulai. Mari kita saksikan penampilan pertama dari tim Laura. Masih kaku, sebenarnya mau pose di depan. Aku percaya tiap-tiap dari mereka itu sudah memiliki kemampuan dalam diri mereka. Cuma mungkin menyemangati agar mereka lebih yakin lagi. Selanjutnya tim Dominic. Kita satu persatu kelihatan sih masih clueless. Aku cuma bilang jangan sampai pada waktu mereka membawakan produk itu jadi terlalu lebay, maksudnya kelebihan. Aduh, aku deg-degan banget. Aku soalnya pertama kali catwalk. Tim Paula. Saya hanya memberi arahan sedikit, tetapi memang dari mereka ada beberapa yang masih sedikit kurang. Di situ aku merasa percaya diri karena aku udah yakin banget kalau misalkan pose aku sudah sesuai dengan yang Kak Paula inginkan gitu. Sekarang waktunya Ibu untuk memilih siapakah yang akan menjadi pemenang di tantangan bersama Safecare ini. Dan pas penjurian ini loh yang bikin beladak dikduk dak dikduk dak dikduk. Thank you. Sebelumnya terima kasih kepada semua peserta yang sudah memberikan yang terbaik dalam melakukan tantangan ini, catwalk bersama Safecare. Sebenarnya ada beberapa yang saya merasa melakukan hal-hal trik-trik poin-poin yang melebihkan dari yang lain. Tetapi di tantangan ini saya hanya dapat memilih satu yang terbaik dan yang saya pilih adalah Tiffany. Selamat Tiffany, kamu telah memenangkan tantangan catwalk bersama Safecare. Padahal aku udah yakin banget. Kayaknya aku udah oke banget saat itu, tapi kenapa Tiffany ya? Saya sangat senang banget dan bangga. Terima kasih kepada mentor saya, Kak Domi, karena telah mengajarkan saya banyak pelajaran. Salah satunya bagaimana sih cara catwalk dengan membawakan sebuah produk. Memang Tiffany berhak. Congratulations, aku bangga padamu.
Setelah para finalis melakukan tantangan catwalk dengan produk Safecare, terjadi perdebatan di antara mereka di karantina. Kita kan udah lumayan lama bareng, terus gue punya ide sih. Gue punya ide kalau misalnya gimana kalau kita saling saling terbuka, bukan saling terbuka, saling jujur, musyawarah. Mau? Mana? Selamat malam teman-teman. Kalau Bella sendiri, Bella tujuan datang ke sini, Bella bukan mau cari musuh, Bella mau cari pengalaman, Bella mau cari teman. Mungkin di sini kita terlalu bergeng. Jujur Bella di sini ngerasa keganggu sama tim gengges. Terus gimana kalau kita bikin geng? Jadi kayak kubu-kubuan antara kayak misalkan kubu ini ada yang keluar, kubu yang ini senang. Ini bukan yang Bella mau dari ikut lomba kayak gini, tapi Bella lebih mau yang ya udah semua berbaur. Jadi kalau misalkan ada yang satu kurang, dikasih tahu kamu tuh kurang kayak gini loh, ayo dong semangat kayak gitu. Sebenarnya langsung bilang ya, gengges nggak apa-apa sih buat grup gitu ya. Cuman kalau misalnya lagi ngumpul itu kadang sering gengges dong gitu. Jadi rasanya kan kayak dibeda-bedain gitu. Lalu, ini juga mau jelasin nih. Gimana ya, kalau mau jujur atau sebenarnya nggak mau palsu-palsu banget. Kalian nganggapnya geng. Ya nggak perlu ya ngomong aja ya, memang kita berenam ya emang deket. Dan kalau memang bahasanya ya emang geng, kita satu geng gitu. Di sini nggak usah maksudnya memungkiri kalau kita punya seseorang yang nyaman, dan kayak aku orangnya emang kalau nggak suka ya aku nggak suka, kecuali kita profesional. Kayak kita juga selalu ngerasa kalau kita datang kalian pergi. Kalau itu sebenarnya bukan gitu. Jadi Bella di sini, jadi mungkin kayak ada yang suka curhat sama Bella, Kak kenapa sih Kak dia itu nggak suka sama aku, Kak aku langsung drop, Kak aku langsung kayak gini. Jadi ya siapapun yang kayak misalnya selain gengges mungkin ada, kita bisa ini perbaiki dan kedepannya biar nggak kayak gitu lagi. Ya Bella nggak tahu, jadi emang kadang suka kalau kalian kayak begitu gengges itu, terus ada yang entah itu siapa ngomong kayak Kak aku nggak nyaman karena begini. Bella di sini cuma mengutamakan diri Bella sebenarnya. Bella masuk di sini, Bella nggak, kalau misalkan emang ada yang mau berteman sama Bella silakan, kalau nggak ada ya udah. Sempat berpikir aku pengen mundur di acara ini karena menurut aku ini bukan level aku. Ini kompetisi, kita nggak bakal setahun 2 tahun dalam kompetisi ini, tapi ketika kita keluar nanti, percaya nggak percaya itu pasti ada yang akan sampai nyambung sampai kita hari tua, itu bersahabat pasti ada. Dan aku pengen di kompetisi ini kita juga nggak seperti awalnya. Aku nggak nyaman banget sama Esther karena memang dari awal aku udah ngeliat dia fake, sama seperti yang dibilang Kak Dave sama yang lainnya, emang semua kayak fake gitu. Cuman ternyata Kak, boleh potong nggak? awalnya aku nggak nyaman banget sama Esther karena memang dari awal aku udah ngeliat dia fake, sama seperti yang dibilang Kak Dave sama yang lainnya, emang semua kayak fake gitu. Cuman ternyata Kak, boleh potong nggak? Biar selesai dulu. Kak Nurin sama Kak Birgi cerita kalau ternyata sebenarnya dia kayak gini, emang orangnya seperti itu. Dan awalnya juga aku nggak suka sama Denisa karena cara ngelihatnya aja pengen ditimpuk kayak gitu. Awalnya nggak suka, tapi ternyata setelah aku kenali emang dia orangnya seperti itu. Dan begitu juga mungkin dengan Esther, mungkin karena aku aja yang belum niat untuk mengenali. Kalau tadi kakak bilang aku fake, coba aku mau tanya, fake-nya dalam arti apa? Kalau Bella baca dari mata, jadi dari cara dia Bella nyambung sama orang itu, Bella klop sama orang itu, Bella melalui mata. Dan sekarang gini, dan kadang kita harus keluar dari zona nyaman, itu kompetisi.
dunia begitu luas, dunia begitu besar, orang begitu banyak. Gimana dengan cara geng-gengan? Gitu. Kalau memang mau terbuka nih, langsung buka-bukaan aja. Awal kita ketemu, kakak lihat dong, aku, Kak Sheila, Kak Mala, kita santai. Maksudnya orangnya kayak, oh iya Kak Dara, sini. Tapi kita tiba-tiba gak nyaman sama kakak karena sorry to say ya, kakak tuh beda bercanda sama kita. Kayak aku nggak suka orang ngambil barang aku tanpa permisi. Kayak waktu langsung jujur aja ya, es teh manis. Sorry, ingat es teh manis. Kita tuh baru kenal, belum berapa jam. Terus tiba-tiba aku beli es teh manis dan itu ada Kak Sheila loh. Dan kakak nanya, ini minum siapa? Dan kakak udah minum. Padahal itu aku belum sentuh sama sekali. Itu simple thing yang sebenarnya menurutnya mungkin lebay banget sih, itu kan cuma es teh manis. Tapi itu menurut aku nggak sopan. Oh itu es teh manis kamu, tapi aku pesen es teh manis juga. Jadi aku nggak tahu itu es teh manis siapa, Jadi aku kayak mikir ini es teh manis aku kan. Nah yaudah. Iya, dan aku mikir kalau nggak inget ya nggak apa-apa. Maksudnya bukan nggak inget. Aku nggak bakal marah kalau kakak udah pesen kayak gitu, karena awalnya aku lagi mau bayar, kakak minum nih, gak tau tuh kemarin ada siapa, ada Kak Sheila ya. Terus kakak minum, terus kakak tanya kan, ini es teh manis siapa ya? Terus aku si Kak Sheila bilang punya Esther. Terus kakak bilang gini, bagi ya. Terus aku bilang, ya udah minum aja Kak, aku mau pesan satu lagi. Terus kakak bilang kayak gini, gak usah, aku cuma mau cicip. Aku inget banget kata-kata kakak itu. Kalau nggak aku tuh nggak bakal sebel sama kakak. Dan sekarang mungkin lebih kayak kalau memang punya problem or something, ngomongin aja, ngomong langsung aja. Saatnya para finalis melakukan tantangan utama. Oke, kalian baru saja melakukan tantangan kecil. Sekarang saatnya kalian melakukan tantangan utama. Oke? Fashion show adalah salah satu cara para desainer untuk mempresentasikan koleksi busana mereka. Dan sekarang kalian akan catwalk dengan membawakan busana dari seorang desainer ternama, yaitu Yogi Pratama. Yogi Pratama, oh pasti bagus banget baju-bajunya dia. I'm so happy. Hai Yogi. Ya, aku seneng banget karena Mas Yogi bajunya keren-keren dan aku penasaran nih gimana sih aku pakai baju Mas Yogi. Di sini saya akan minta kalian untuk jalan di atas catwalk menggunakan busana saya. Yang saya inginkan dari kalian itu adalah langkah yang sangat pasti, penuh percaya diri dan tidak ragu-ragu. Karena di situ saya akan menilai kalian dan saya akan mempertimbangkan seberapa bisa kalian jalan di catwalk. Oke? Kalian penasaran tantangan utamanya seperti apa? Ikuti saya. Mau melakukan catwalk itu kita dibawa ke sebuah tempat dan jeng jeng jeng. Runway di tantangan kali ini bukan runway biasa. Di atas air. Oh my god. Ya kali catwalk di air, kenapa nggak di api aja sekalian? Itu bisa diganti aja nggak tantangannya? No. Ingat, kepercayaan klien adalah hal yang harus kalian jaga. Persiapkan diri kalian. Aku tuh kaget banget karena kebetulan keseimbangan aku tuh kurang kalau di atas catwalk. Hai Kak Birgi. Hai. Loh, kok rambutnya dicatok sembarangan? Iya, emangnya kenapa? Jangan, nanti rusak. Soalnya kan rambut kita sering di styling tuh. Jadi nggak sehat rambutnya. Nah, coba deh. Nih Kak, pakai ini. Ini bakal ngelindungin rambut kakak dari panasnya catokan dan alat styling lainnya. Coba deh. Oke. Makasih ya. Gimana? Sama-sama. Rambut kakak tetap sehat, berkilau alami. Jadi nggak usah takut lagi di styling macam-macam. Oke. Gitu.
Inilah fashion show cantik Indonesia mengenakan rancangan busana dari Yogi Pratama. Tim pertama, tim Dominic. Silakan tim Dominic. Oke, anak-anak bisa nggak ya? Karena mereka belum punya pengalaman cukup juga untuk jalan di atas catwalk dengan medan seperti ini. Itu benar-benar, kita kejatuh. Pada saat saya melangkahkan kaki pertama saya, aduh gimana nih, ini kayaknya bisa jatuh ya. Dan pas terakhir itu saya sangat lega, rupanya saya tidak jatuh ke dalam kolam renang tersebut. Aku lega banget akhirnya karena nggak ada satupun dari timku yang jatuh. Tim Laura. Aduh, syukur pada Tuhan aku. Aku itu senyum-senyum deg-degan sih pas mereka jalan. Semua perasaan, semua campur aduk, deg-degan, tegang. Udah kayak ngeblank banget deh di situ. Karena tiba-tiba kalau orang ngasih semangat, ayo Lina, you can do it. Oke, I have to do it best. Pokoknya aku harus lakuin yang terbaik pada saat itu. Segala doa aku doain pokoknya supaya aku aman di atas air itu. Semoga itu nggak jatuh. Kalau jatuh tuh ya malunya diliatin orang, apalagi kan nggak bisa berenang. Selanjutnya tim Paula. Silakan tim Paula. Pas balik, lega banget. Pas udah nyampe di atas runway-nya itu bener-bener yang, wah ternyata bener-bener deg-degan banget. Esther untuk jalan mungkin dia harus banyak lebih belajar lagi gitu. Makanya tadi aku lebih konsen ke dia. Kebetulan Hirsa tinggi, jadi keseimbangannya makin kurang. Tapi cukup puas sih karena untungnya aku nggak jatuh. Harus bisa. Dan ternyata lolos. Inilah 13 finalis cantik Indonesia bersama Safecare. Sebelumnya kalian telah melakukan tantangan catwalk di atas air. Sekarang, saya dan tim juri akan menilai hasil dari tantangan utama kalian. Sudah ada bersama kita Arifin Putra. Hai. Ada juga Dave Hendrik. Hai. Dan ada juga Yogi Pratama, desainer yang sudah kalian temu kemarin. Hai. Kita mulai dari Sheila. Malam penjurian. Aku sebenarnya pasrah sih, pasrah sama yang di atas. Hasilnya apapun itu. Sebetulnya kurang pas. Kalau pose kamu tuh kakinya agak terbuka. Dengan kamu tolak pinggang, itu kan pose itu tuh very iconic sebetulnya. Kamu nggak boleh sembarangan berpose.
Karena pose itu tuh mengingatkan kita sama Wonder Woman, right? Yes. Tetapi kalau menurut aku pribadi pose itu cocok untuk menunjukkan karakter dari baju tersebut. Hani, kecuali kamu pakai baju seragam satpam, bolehlah kamu berdiri begitu. Aku dibilang kayak sapam. Emang aku itu ya? Oke, selanjutnya Mala. Aku bisa merasakan ketegangan kamu berjalan di atas catwalk dari facial expression kamu. Dari ekspresi wajah kamu tuh, ketegangan kamu tuh semua ngumpulnya ada di bibir kamu. You're giving me #bibir bebek. Karena aku sadar muka aku gede, badan aku gendut, dan ekspresinya katanya Kak Dev gini. Masya Allah. Selanjutnya Bella dari tim Paula. Luar biasa, tegang banget di belakang panggung yang udah, aduh gimana ya, malu-maluin kayak hasilnya apa kata juri nih. Saya suka banget wajah kamu, saya suka banget cara bagaimana kamu memunculkan personality kamu di atas catwalk. Cuman tadi sedikit pas di ujung agak ragu sedikit ya berhentinya pas mau pose. Itu aja sih. Other than that, bagi saya kamu bagus banget. Makasih Kak. Bella, buat saya yang membedakan kamu di antara yang lain itu cuma satu sebetulnya. Bukan kemampuan berjalan, bukan kemampuan membangkitkan karakter di atas panggung. Cuma satu aja, keyakinan diri. Kamu tuh yang paling yakin di antara yang lain. So, congratulations. Makasih Kak. Selanjutnya Koming. Tadi kalau saya lihat saya jalan kamu, yang paling saya notice tuh adalah gini. Jalannya udah pasti salah, karena terlalu lama. Saya tahu jalan di atas air itu gak gampang. Iya susah pasti. Kalau gampang kamu nggak ada di sini, kamu ada di rumah nonton TV. Terima kasih Koming. Kak Atika bilangnya nggak sesuai dan juri-juri lain pun juga bilang kalau aku nggak ngedengerin briefing dari klien. Terima kasih. Oke, selanjutnya Danisa. Kamu cuman konsentrasi saat kamu pose. Ketika kamu ada di titik kamu pose, kamu pose. Oke? Begitu jalan seolah-olah kamu segini. Jangan jatuh, jangan jatuh, jangan jatuh, jangan jatuh. Nyampe di titik pose baru lo pose. Ya iyalah, aku tunduk, aku takut jatuh. Oke, selanjutnya Birgita. Dress kamu cantik sekali. Kamu tinggal yakin aja, pasti bisa. Kamu udah nyampe di ujung, udah pose cakep, tiba-tiba kamu memutuskan untuk memandang satu titik di langit. Terus kau balik lagi, terus pulang. Mau ngapain? Tujuannya apa? Buat apa? Oke, mari kita cari satu titik itu. Setelah melihat tayangannya lagi, kalau catwalk aku tuh kurang bagus gitu. Jadi aku masih kelihatan banget ragu-ragu di situ. Debbie. Kalau boleh tahu, pesan dari desainernya apa sih, Debbie? Langkahnya harus pasti. Yang tadi kurang pasti. Selanjutnya Tiffany. Kalau saya nonton kamu, saya membayangkannya kayak anak SMP lagi pentas seni, masing-masing bawa lollipop, bawa balon. Ceria. Saya sempat tanya sama Mas Yogi tadi. Kalau buat Mas Yogi, mendingan modelnya jalan dengan yakin, dengan resiko mungkin bisa jatuh ke dalam swimming poolnya, atau mendingan mereka jalan hati-hati. Dia bilang mendingan mereka kelihatan bagus sebagus-bagusnya, kalau mereka sampai jatuh, ya sudah, nanti diselamatkan. Tapi yang penting mereka kelihatan bagus dulu di atas catwalknya. Nah, sayangnya ketegasan itu, keyakinan itu, powerfulnya itu nggak ada. Itu dia masalah. Kata Kak Dev Henry, saya membawakan baju tersebut seperti anak kecil yang membawakan permen itu lagi berjalan-jalan. Nah, di mana itu kesalahan saya di situ. Jadi, pengalaman saya hari ini yang paling utama yaitu harus mendengarkan saran klien. Selanjutnya Nurin. Saya merasa kamu ragu, ya kan? Jadi bagi saya sayang. Hani, kamu satu-satunya model yang berhasil menemukan jenis pose baru di atas catwalk. Seumur-umur saya nonton peragaan busana, belum pernah ngelihat model. Biasanya model pose gini, ya kan? Kamu gini loh. Nah, saya biasanya tuh ngelihat penjaga perpustakaan biasanya posenya gini. Dan selanjutnya Amalia.
Kalau saya jadi penonton, saya ngelihat kamu jalan, saya pengen banget beli baju yang kamu pakai. Makasih. Jadi buat saya, sukses. You did a good job. Selanjutnya Esther. Pas penjurian, yang jelas deg-degan. Deg-degan dan benar-benar yang gimana nih, apa yang bakal dikatakan juri. Yang saya lihat tadi di video itu tuh sangat terasa di saya bahwa kamu tuh ingin mengontrol semuanya. Wajah, tangan, kaki, jalan, semuanya kamu mau coba kontrol. Yang berujung gak enak dilihat. Karena kamu panik. Saya ngelihat tadi orang jalan yang goyang. Gak ada tegas-tegasnya. Kenapa itu? Kebetulan saya pernah jatuh dari motor dan dulu sempat dibilang kalau jangan pakai heels lagi karena nahan rasa sakit itu, dan emang kadang saya suka kehilangan keseimbangan. Tanpa bermaksud untuk terdengar tidak memiliki sifat kemanusiaan, saya agak sedikit menyayangkan kalau kamu memutuskan untuk membuka fakta bahwa you are physically challenged ketika kita mencoba memberi masukan terhadap gaya jalan kamu yang buat kita tertatih-tatih. Karena kalau kamu jalan malam ini di studio, kamu nggak tertatih-tatih. Berarti kan kamu mampu mengatasi kondisi fisik kamu. Jadi harusnya kemampuan yang sama juga bisa kamu terapkan saat kita runway challenge. I'm so sorry darling, you didn't make it. It's okay, thank you. Buat komentar juri, aku sedih banget dan kecewa. Cuma aku salut aja sama diri sendiri kalau aku bisa ngelewatin tantangan itu. Sedih bikin aku tuh bener-bener drop banget. Selanjutnya adalah Devina. Kamu hanya harus banyak belajar berpose, itu menurut saya. Selanjutnya Anggun. Tibalah saat penjurian, aku udah deg-degan. Saya suka jalan kamu di video itu. Jadi dia satu-satunya perempuan yang kamu memanfaatkan panggung sebaik mungkin. Ya sama Yogi, saya nggak ada komentar apa-apa. Saya suka cara jalan kamu. Ya ditambah saya suka tulang muka kamu, kaki kamu jenjang panjang. Dengan confident kamu itu bikinnya jadi terlihat sempurna. Thank you, Kak. Selamat, kamu mulai mencuri perhatian. Minggu lalu kamu sudah masuk 3 besar untuk foto. Minggu ini kamu di catwalk juga sangat bagus. Istimewanya Cantik Indonesia, kita pengen pemenang yang tidak hanya mampu tampil menawan di foto, tapi kita juga pengen pemenang Cantik Indonesia bisa berlenggak-lenggok di atas catwalk. Akhirnya kita menemukan peserta itu. Seneng banget, jadi kayak oke. Ternyata jalan aku lumayan bagus. Saya dan tim juri akan menentukan 1 yang terbaik di antara kalian dan 3 dengan nilai terendah. Oke? Tiba-tiba nggak lama setelah semua peserta udah dievaluasi, udah dikasih tahu, dan Bella. Ini kan karena kamu di sini maaf. Nah, aku agak ngerti apakah aku ada painkiller tapi kalau kamu mau. Ini kamu udah tahu sebelumnya kamu kenapa nggak? Maksudnya apakah ini saraf, otot atau apa? Saraf, otot jadi atau? Jadi ada khusus kan di sebelah kiri bawah jadi Jangan fokusin di sakitnya. Aku tahu itu susah banget, tapi ngobrol aja sama aku dulu. Bella udah nggak tahu apa-apa lagi, mereka ngomong apa, Bella udah nggak bisa ngerasain apa-apa lagi lah. Ayo Bella, jangan nyerah. Ayo Bella. Bella jangan nyerah. Bella tahan ya, ayo sayang kamu bisa. Ayo Bella, kamu bisa. Ayo Bella, ayo Bella. Ayo Bella, kamu bisa. Nafas aja terus, nafas terus Bella.
tahan ya. Ayo sayang, kamu bisa. Ayo Bella, kamu bisa. Ayo Bella, iya, ayo Bella. Ayo Bella, kamu bisa. Nafas aja terus, nafas terus Bella. Ganjel. Maaf ya sayang, maaf. Nah, iya nafas aja, nafas terus. Bella tahan ya, terus Bella. Ayo Bella, iya, ayo Bella. Salah satu dari teman kalian, Bella, telah dilarikan ke rumah sakit dan kita sekarang sedang menunggu kabarnya. Namun, bagaimanapun kita tetap akan melanjutkan proses eliminasi malam ini. Setelah para juri berdiskusi, kami telah menentukan 1 nama dengan nilai tertinggi dan 3 nama dengan nilai terendah. Dan finalis dengan nilai terbaik untuk tantangan kali ini adalah Anggun. Seneng banget. Kalau aku sih kurang setuju, lebih baik Bella. Karena menurut aku Bella untuk ekspresi dapet, cara jalannya juga bagus. Selamat Anggun. Dan sebagai hadiahnya, saya rasa kamu pantas mendapatkan baju yang kamu pakai hari ini. Dan baju itu yang aku pakai. Aduh, seneng banget. Bener-bener amazing. Kenapa nggak aku sih yang menang? Ya ampun, seneng banget. Aku pengen lah pakai baju itu. Oke, saya akan menyebutkan 3 finalis dengan nilai terendah. Berdasarkan siapa yang tidak mendengarkan brief dari klien. Nama pertama dengan nilai terendah adalah Esther. Setuju aja kalau misalnya jadi 3 terbawah. Karena hidup itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Dan nama kedua adalah Tiffany. Perasaan saya saat berada di 3 terendah lagi untuk kedua kalinya itu, yang pertama ya pasti sedih, yang kedua itu pasti takut, aduh gimana nih kalau saya yang tereliminasi pada hari ini. Dan nama ketiga adalah Koming. Kalian masih bisa bertahan di kompetisi ini dengan menunjukkan bakat kalian. Sekarang silahkan ke belakang panggung dan persiapkan diri kalian. Balik itu aku doa sih supaya Fanny nggak keluar. Maunya aku Lina aja deh yang keluar, jangan Fanny. Hani, gaya kamu di atas panggung untuk tampil bakat malam hari ini buat aku, you gave it 80%. Jadi 2 jempol untuk kau, Ito. Irku Indonesia, negeri elok amatku, cinta
hala hala hiding, hiding hala hala hiding, wajalala eha eha. Aku berharap sih jangan Esther. Karena kita tim Paula masih utuh berlima. Demikianlah rangkaian acara pada malam hari ini. Terima kasih telah datang dalam acara Gala Dinner Cantik Indonesia. Saya Esther, sampai jumpa dan selamat malam. Ini jenis entertainment, kalau mau gada entertainment. Apa lo mau, gua ada. Mau bawa acara ada, nari ada, acting ada. Which is, I think, penampilan yang by far paling baik dari kamu. Heartbeat fast, colors and promises. How to be brave, how can I love when I'm afraid. Salah satu dari mereka bertiga ada yang 2 kali pernah 3 terendah loh. Dan itu Kak Tiffany. Dan dari tiga ini dan yang paling lemah itu sebenarnya Kak Tiffany menurut aku gitu. Terima kasih Lina. Terima kasih. Esther, Tiffany, dan Lina. Saya mulai dari Esther. Aku rasa di sini Esther sudah melakukan yang terbaik, walaupun memang saya selalu bilang pada Esther bahwa tolong jangan fokus ke diri kita. Dan aku berharap para juri memberi kesempatan buat Esther. Dan saya sebagai mentor, saya akan berusaha lebih baik lagi untuk mendidik Esther. Dan saya harap juga Esther lebih bisa mendengarkan saya dan masukan para juri. Tiffany. Tiffany cerita bahwa memang bajunya sepan, roknya memang sedikit sepan dan itu membuat dia kesulitan untuk berjalan. Lina. Ada bakat-bakat lain, ada kemauan-kemauan yang keras, yang lainnya yang Koming Lina bisa tunjukkan. Setelah mendengarkan penjelasan dari para mentor dan para juri telah berdiskusi, maka kami telah menentukan siapa yang akan tereliminasi malam ini. Dan yang akan tereliminasi adalah I have to say Koming sih kayaknya yang keluar. Kak Esther yang pulang. Karena beda sok cantik. Mohon maaf kepada Lina, kamu tidak dapat melanjutkan perjalanan kamu di Cantik Indonesia. Apa yang selalu aku bilang? Jangan menyerah. Sekali kita menyerah, then we become a loser. Tapi kalau kita terus maju, we are winner. Ya ampun Lina. Lina itu kamar sama aku dan dia itu bener-bener nurut apa yang aku bilang. Dia itu bener-bener yang aku anggap seperti adik aku sendiri. Aku tahu banget. Ya, 1-2 orang bilang salah bukan berarti kamu salah. 1, kamu nggak menang di kompetisi ini bukan berarti ini akhir dari perjalanan kamu. Janji sama aku. Perasaannya sedih banget karena harus ninggalin teman-teman yang udah selama berminggu-minggu kita di sini. Jadi kalau orang ngebela aku kayak nganggep anaknya. Jadi anakku nggak kayak gitu kok. Anakku dengerin kok briefing dari kalian. Kalian harus kasih change. Kalian harus kasih kesempatan yang kedua. Sedangkan menurutku Kak Tiffany udah dikasih kesempatan kedua. Kenapa aku enggak? Kalau aku masih bisa dikasih kesempatan yang lain, aku bakal memperbaiki itu semua. Aku bakal ngasih yang terbaik lagi. But there's nothing. Nggak ada kesempatan kedua yang dikasih sama aku. Dan itu yang buat aku lebih sedih lagi di sini. Bakal sepi di kamar. Nggak ada lagi yang bawel. Nggak ada lagi yang dikit-dikit. Kasyela. Nggak ada lagi yang bangunin aku. Kamu harus tetap semangat. Kakak yakin banget
di luar sana kamu bisa lebih sukses. Halo. 12 tahun gue dibully di sini biasa aja deh ya. Nggak bisa, skripnya susah banget. Oke, next. Keren.